Pagi itu, istana Clarence House yang biasanya tenang, terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Ratu Camilla duduk sendiri di ruang duduknya yang elegan, menatap kosong ke arah taman mawar kerajaan yang baru saja selesai dirapikan oleh para tukang kebun istana. Tangan kirinya memegang secangkir teh Earl Grey yang mulai dingin, sementara tangan kanannya bergetar halus, menggenggam selembar surat yang belum ia buka sejak semalam. Surat itu tidak bersegel kerajaan, tidak dicetak dengan tinta emas, dan tidak dikirim melalui jalur resmi. Namun Camilla tahu, isinya jauh lebih penting dari semua dokumen istana yang selama ini ia tanda tangani. Di bagian belakang amplop itu tertulis dengan tangan, "Untuk Camilla, pribadi dan mendesak." Ia menarik napas dalam-dalam. Dunia mungkin mengenalnya sebagai istri Raja Charles III. Sebagian rakyat menyebutnya The Queen Consort. Sebagian lain masih memanggilnya dengan sini sebagai wanita ketiga dalam tragedi Diana. Tapi hari ini bukan publik yang menghakimi, melainkan orang-orang yang paling dekat dengannya. Ketika akhirnya ia membuka surat itu, matanya membacanya perlahan. Kata demi kata menyayat seperti pisau tipis, namun terasa. Surat itu tidak ditulis oleh media, tidak pula oleh rakyat biasa, namun oleh sosok yang sangat berarti dalam lingkaran kekuasaan, Putri Anne. "Camilla, aku menulis ini bukan sebagai adik iparmu, tapi sebagai wakil panglima tertinggi wanita Angkatan Laut Britania Raya. Kau tahu aku jarang menulis surat pribadi, apalagi kepada keluarga. Tapi apa yang terjadi pekan lalu di Fastland membuatku tak bisa diam. Gelar militer yang diberikan kepadamu itu bukan hanya simbol, itu sejarah, itu kehormatan, dan itu bukan milikmu." Camilla menutup surat itu pelan, tangannya kembali gemetar. Camilla berdiri dari kursinya perlahan, seolah ingin menenangkan jiwanya yang tercabik oleh tulisan tangan Putri Anne. Tapi meski tubuhnya bergerak, pikirannya tetap terpaku pada satu hal. Sejak kapan ia dianggap tidak layak? Dulu, saat Charles masih Pangeran Wales dan hubungan mereka dibayangi kontroversi, Camilla terbiasa dicemooh. Ia bertahan, ia diam, ia belajar menjadi kuat di balik tirai lembut kerajaan. Tapi hari ini terasa berbeda, karena yang mempertanyakan tempatnya adalah keluarga sendiri. Camilla melangkah ke lorong panjang istana, mengenakan mantel wol biru tua yang menjadi favoritnya. Setiap langkahnya menggema di lantai marmer, membentuk ritme kesepian yang tak bisa ditenangkan siapapun. Ia tahu konfrontasi itu tak bisa dihindari. Ia harus bertemu Charles. Di ruang kerja raja, Camilla berdiri di ambang pintu menatap suaminya yang sibuk membaca laporan kabinet. Charles dengan rambut peraknya yang kini lebih jarang, langsung tahu ada yang tidak beres dari wajah Camilla. Tanpa banyak kata, Camilla meletakkan surat itu di meja kerja Charles. Raja membaca cepat, dan ketika matanya mencapai kalimat terakhir, ia menutup surat itu pelan. "Anne tak pernah menulis sembarangan," ucap Charles. Nada suaranya rendah, tapi mengandung beban. Camilla mengangguk, lalu berbisik, "Apakah aku seburuk itu?" Charles berdiri, menghampiri istrinya. Ia meraih tangannya dengan lembut, tapi tidak menjawab langsung. Matanya justru memandang jauh keluar jendela. "Ini bukan soal baik atau buruk, Camilla. Ini soal persepsi dan tradisi. Dua hal yang paling sulit diubah di kerajaan ini." Percikan api di balik senyum. 2 hari setelah percakapan itu, kabar tentang ketegangan di internal keluarga kerajaan mulai bocor ke media. Tidak ada pernyataan resmi, tapi seperti biasa, sumber istana mulai berbisik ke telinga para jurnalis kerajaan. Judul-judul mulai bermunculan. Konflik diam di antara Anne dan Camilla, gelar militer yang mengguncangkan istana, Ratu Camilla, kehormatan atau kehilangan. Di balik layar, publik mulai terbagi. Para pendukung monarki konservatif menganggap pemberian gelar militer kepada Camilla adalah langkah yang melukai sejarah. Banyak dari mereka adalah veteran perang, para janda prajurit, dan bahkan anak muda yang menjunjung tinggi nilai pelayanan nyata. Salah satu komentar viral di media sosial berbunyi, "Saya kehilangan ayah di medan perang,
Dia tidak pernah menerima tanda jasa sebesar itu. Tapi Ratu dapat gelar hanya karena ulang tahun. Di mana rasa hormat terhadap perjuang sejati? Camilla membaca semuanya. Diam-diam, setiap malam, di balik selimut istananya yang dewa. Ia menelusuri komentar-komentar pedas itu seperti membaca surat kematian karakternya sendiri. Dan di saat yang sama, Anne tetap diam. Tak ada klarifikasi, tak ada pembelaan. Karena Anne tahu, dalam kerajaan terkadang diam lebih keras dari teriakan. Tekanan yang mendidih. Balmoral, yang biasanya menjadi tempat persembunyian tenang keluarga kerajaan dari sorotan publik, kini berubah menjadi ladang ranjau emosional. Pagi itu, Ratu Camilla duduk di ruang makan dengan koran-koran nasional tergeletak di depannya. Di halaman depan, potret dirinya dalam balutan seragam kehormatan, disandingkan dengan tajuk miring, Ratu Tanpa Medan Perang. Di ruang sebelah, Charles mengangkat telepon dengan ekspresi tegang. Perdana Menteri menelpon lagi, bisik salah satu ajudan. Ada kekhawatiran publik makin memburuk, Yang Mulia. Mereka ingin pernyataan resmi. Tapi Charles hanya menggeleng pelan. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang bisa memperkeruh suasana. Salah sedikit, Camilla akan terlihat seperti korban, atau lebih buruk, seperti penyusup di sistem monarki itu sendiri. Sementara itu, Anne menghindari semua pertemuan keluarga. Ia memilih tinggal di rumah pedesaan miliknya di Gloucestershire, dikelilingi kuda dan keheningan. Tapi wartawan tetap menyusul. Mereka tidak butuh kutipan langsung darinya. Hanya satu tatapan dingin, satu isyarat cukup untuk meyakinkan publik bahwa diamnya Anne adalah bentuk penolakan.